Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takaffala bihifdzi kitabihi kama takaffala bihifdzi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas rahmat nikmat karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya akan kita tunaikan di awal waktu juga secara berjamaah. Kita juga dapat manfaatkan waktu antara maghrib dengan isya untuk kita duduk dalam satu majlis yang mendatangkan rahmat, sakinah, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Jamaah yang mulia, pada kesempatan yang lalu ya, ada satu pertanyaan yang sudah kita sebetulnya juga beri gambaran jawaban terkait dengan pembahasan nasikh dan mansukh hadis. Artinya ada hadis yang dia hadisnya ada tetapi pemberlakuan hukumnya itu tidak berlaku lagi ya. Ini kalau kita kaji di dalam kajian khusus kitab misalnya membahas tentang ilmu nasikh dan mansukh hadis, itu akan banyak contoh-contohnya dan akan dibahas secara detail. Saya ada 3 kitab yang khusus membahas tentang nasikh dan mansukh. Saya beli tapi belum saya baca. Tapi paling tidak ya, atas pertanyaan kemarin misalnya ya, selain hadis yang masih terjadi beda pendapat ulama mana yang nasikh mana yang mansukh tentang berbekam ketika sedang dalam keadaan puasa yang kita sebut kemarin ya. Di dalam kajian kita yang lalu ya, tentang masalah penulisan hadis, di situ dengan jelas ditemukan ada hadis yang kemudian dia mansukh ya, tidak berlaku lagi, tapi hadisnya ada. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis dari aku kecuali Al-Quran. Wa man kataba anni falyamhuhu, siapa yang ada tulis selain Quran tolong hapus. Arti hadis ini ya, dengan tegas Rasulullah melarang untuk menulis hadis ya. Tapi kemudian ya ditemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar supaya ilmu tidak hilang itu diikat dengan menulis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang mengadu dia tidak kuat hafalan, Rasulullah menyuruhnya untuk menulis. Sehingga ijma, artinya terjadi kesepakatan para ulama bahwa larangan penulisan hadis itu tidak berlaku lagi. Itu hanya berlaku di awal ketika para sahabat itu dikhawatirkan Rasulullah belum mampu memilah mana yang redaksi hadis, mana yang redaksi Al-Quran. Tapi ketika Quran sudah banyak turun dan para sahabat sudah bisa memilah, maka dibolehkan untuk menulis. Ini bagaimana bahwa
hadis larangan menulis itu tidak kemudian berlaku lagi, secara hukum hadisnya ada, ya. Kemudian misalnya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku melarang kalian ziarah kubur, enggak boleh. Ala fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur, ya. Fa innaha tuzakkirukum bil akhirah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ada yang lafadznya tuzakkirukum bil maut, mengingatkan kalian akan kematian. Jadi para ulama mengatakan Rasulullah kenapa awalnya melarang ziarah kubur, takut orang salah di dalam menyikapi ziarah kubur, ya, akhirnya terjadi seperti di Taman Nabi Nuh, ya, bahwa orang ya akhirnya menyembah kuburan atau mengambil berkah daripada kuburan. Jadi ketika kekhawatiran kepada perkara ini, artinya Rasulullah sudah melihat tidak ada lagi sahabat yang akan seperti itu, maka beliau mempersilahkan untuk ziarah kubur. Nah, maka para ulama ijma, artinya ziarah kubur adalah sesuatu yang sunat, sejauh tadi tidak menimbulkan ya masalah kesyirikan dan sebagainya, ya. Itu contoh-contoh nasikh dan mansukh hadis, ya. Tapi kalau detail kita bilang tadi nanti akan banyak contohnya, tetapi di bab kajian khusus tentang nasikh dan mansukhnya hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita katakan bahwa ya ini kan kalau pakai pikiran-pikiran logika, ya, seperti orang barat mengkritik, ya. Jadi kok ada ya expired kayak makanan juga. Kalau dikritiknya kok expired, kan kemarin kalimatnya gitu, ya, expired artinya nggak berlaku lagi, ya. Masa istilahnya ada di nggak berlaku lagi. Ini harus dilihatnya dari sisi apa? Dari sisi bahwa penerapan syariat atau apapun ya di dalam kehidupan ini itu pasti butuh kepada pentahapan, ya, pentahapan, ya. Seperti tadi ketika dikhawatirkan bercampur tulisan ayat dengan hadis, Rasulullah melarang. Ketika itu sudah tidak ada lagi kekhawatiran, membolehkan. Ketika khawatir bahwa orang ziarah kubur nanti tadi sembah kuburan atau ambil keberkahan dari kuburan, dilarang. Ketika sudah para sahabat dirasa aman Rasulullah karena sudah paham betul, ya, maka kemudian dibolehkan. Jadi di sini adalah pada pentahapan tadi. Maka justru dari sini apa yang diambil faedah adalah faedah kita di dalam misalnya berdakwah, di dalam kita misalnya ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar, ya, di mana kita misalnya dalam berdakwah tidak bisa kemudian sekaligus harus kayak gini, ya, tapi sesungguhnya butuh kepada pentahapan. Itu bisa kita belajar dari tadi, ya, masalah nasikh dan mansukh juga, seperti ayat Al-Quran yang kita sebut tentang larangan minuman khamar, ya. Baik, kita masuk sekarang ini kepada pembahasan tentang pembagian hadis. Secara garis besar pembagian hadis ini bisa ditinjau dari 3 aspek, ya. Yang pertama adalah pembagian hadis dari aspek sampainya hadis kepada kita. Kalau istilah bahasa Arabnya adalah bi'tibari al-wusuli ilaina atau bi'tibari wusulihi ilaina. Dilihat dari, ya, jalan sampainya hadis itu kepada kita. Yang kedua dilihat dari ya bi'tibari ila man nusiba ilaihi al hadis, dilihat dari kepada siapa hadis itu disandarkan. Nah, kalau yang ini nanti ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Yang ketiga adalah dia bi'tibari al-qabul war-rad, dari sisi hadis itu bisa diterima menjadi dalil atau hadis itu justru ditolak, tidak boleh menjadi dalil. Jadi ada 3 aspek itu.
Maka sekarang kita bahas dulu adalah tentang pembagian hadis berdasarkan cara atau jalan hadis itu sampai ke kita, ya, sampai ke kita. Tentunya ini paling tidak adalah ya sampai ya kepada para pengumpul hadis di dalam kitab-kitab mereka, ya. Sampai Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, karena disitulah kemudian tadi hadisnya sudah tersusun, sanadnya tersusun, dan dari situlah kemudian bisa dilihat tadi yang mana jalannya itu banyak, yang mana jalannya sedikit, itu sudah sejak itu sudah bisa dipilah dia, ya. Jadi tidak kemudian tentu turun terus sampai kepada generasi kita dan bahkan setelah kita. Para jamaah rahimakumullah, ya, ini disebutkan misalnya di sini saya baca taqsimul khabari bi'tibari usulihi ilaina. Ya, ini kan saya sebut bahwa kadangkala para ulama hadis itu menggunakan istilah ya hadis, kadang menggunakan istilah khabar juga untuk makna hadis, seperti di sini, ya. Taqsimul khabari itu yang maksudnya adalah hadis, ya, pembagian hadis bi'tibari artinya berdasarkan usulihi sampainya hadis ilaina kepada kita. Maka kalau dilihat dari aspek ini, maka hadis itu dibagi kepada dua. Kalau dilihat dari jalan sampainya kepada kita suatu hadis, maka dia secara garis besar dibagi dua. Yang pertama disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Ini saya sebut, kita ini kan istilahnya belajar kulitnya. Ya, untuk paling tidak ketika mendengar orang sebutkan di pengajian, orang ceramah sebutkan ini hadis derajatnya mutawatir, nyambung kita, ya. Jangan sampai dengan mutawatirnya pubah. Jadi mungkin kita ya dari sisi ya mendalam ya tidak mendalam, ya, karena memang kita ini ingin ya tahu ya permukaannya, ya, ketika disebut kemudian kita tahu. Pertama adalah hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad, a-nya panjang, h-nya panjang, a-nya panjang, h-nya panjang, ahad. Nanti tiap-tiap ini ada pembagian lagi. Kalau hadis mutawatir itu dibagi lagi kepada mutawatir lafzi dengan mutawatir ma'nawi. Kalau ahad dibagi kepada tiga. Ada hadis namanya masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Nah, oke, kita sekarang masuk kepada, saya sudah baca tadi tiga-tiga kitab ini lebih kurang definisi dan ininya sama, ya. Kitab Taisir Mustalahul Hadis, ini Mahmud Tahan, dengan kitab ini Ulumul Hadis Subhi Saleh, dengan kitab Muhammad Ulumul Hadis Ibrahim Al-Guleb, lebih kurang sama pembahasannya. Maka saya baca saja dari kitab Taisir Mustalahil Hadis karya Syekh Dr. Mahmud Tahan. Apa itu hadis mutawatir? Ya, mutawatir. Kalau secara bahasa arti mutawatir itu adalah dia ya berturutan, ya. Tawatara artinya tataba'a. Misalnya hujan turun, dia kan berturutan. Terus hujan turun namanya adalah tawataral matar, tataba'a. Setelah satu disusul, itu secara bahasa. Tapi secara bahasa tidak penting. Yang penting adalah secara istilah, maknanya menurut para ulama hadis. Apa itu hadis mutawatir? Adalah, ya, definisinya adalah ma rawahu adadun katsirun
tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhibi. Definisi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, di mana secara adat mustahil mereka itu sepakat berdusta. Baik. Hadis mutawatir adalah marawahu, apa yang diriwayatkan oleh adadun katsirun, jumlah yang banyak dari para perawi hadis. Tuhilul adatu, yang secara adat mustahil. Tawata'ahum, kesepakatan mereka, alal kadhibi, untuk berdusta. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau di sini dijelaskan, ya, tapi saya jelaskan saja. Nah, di dalam kajian pembagian hadis berdasarkan cara sampai kepada kita, itu yang paling penting dipahami. Kalau ini nggak dipahami, nggak akan paham, ya. Apa yang paling penting dipahami adalah terkait dengan tabaqah sanad. Kalau ini tidak dipahami, tidak akan memahami apa itu hadis mutawatir. Ya, namanya tabaqah sanad. Tabaqah itu dalam bahasa Arab artinya adalah dia tingkat atau level. Kalau gedung misalnya lantai 2 kita sebut dengan at-tabiq ats-tsani atau at-tabaqah ats-tsaniyah. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan tabaqah dalam masalah hadis adalah, ini kalau kita bawa ke orang kuliah adalah angkatan atau rating. Angkatan atau rating. Kan sering sekali kita kalau ada orang udah misalnya jadi orang hebat lah, si A anggota DPR, itu dulu dia di ekonomi rating berapa? Oh, itu kakak rating kita kan dia di 2000, dia di 2000 bisa 1999. Yang itu rating berapa? Atau angkatan berapa? Dia dulu SMA 3, angkatan berapa? Itu namanya tabaqah. Artinya adalah angkatan atau rating. Nah, secara bahasa tadi artinya adalah tingkat atau level. Kalau didefinisikan di dalam kitab Ulumul Hadis, Dr. Subhi Saleh, apa itu tabaqah? Al-qawmu al-mutasyabihuna fi sinni aw liqa'i syuyukh. Artinya orang-orang yang ya mirip di dalam usianya dekat-dekat, atau mereka itu adalah semasa di dalam mengambil hadis dari gurunya. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan tabaqah adalah tadi rating atau angkatan. Seperti kita sebut yang lalu bahwa ya, hadis-hadis yang sudah tersusun di dalam kitab-kitab hadis, kalau disebut kutubus sittah, yang paling terkenal kutubus sittah, itu artinya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ditambah 4 sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Ini disebut dengan kutub sittah, yang jadi rujukan utama di hadis. Ini dia kutub as-sittah. Nah, jadi hadis-hadis yang sudah ada dalam kutub as-sittah, atau ditambah lagi nanti dengan musnadnya Imam Ahmad, muwatta'nya Imam Malik, musnadnya Imam Asy-Syafi'i, misalnya Sahih Al-Hakim, mustadraknya Ibnu Khuzaimah misalnya. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan yang lalu, para pengumpul hadis yang kemudian mereka susun di dalam kitab-kitab mereka tadi, itu pada umumnya mereka di levelnya adalah atba' tabi'at tabi'in. Levelnya adalah atba' tabi'at tabi'in. Ya.
Pertama sahabat, yang kedua tabi'in, kemudian at-tabi'in, kemudian atba' at-tabi'in. Di sini levelnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, level ini mereka. Nah, maka tentunya ya hadis itu ya, karena itu adalah ucapan Rasulullah, ini disebut dengan hadis qauli, perbuatan Rasulullah disebut dengan hadis fi'li, persetujuan Rasulullah atas perbuatan sahabat baik di depannya maupun di tempat yang lain diceritakan ulang, namanya takriri. Akhlak dan kemudian fisiknya Rasulullah disebut dengan hadis yang sifat ya, atau hadis wasfi. Maka tentu yang tahu ini mesti sahabat, enggak mungkin tabi'in. Misal tabi'in mengatakan kalau Rasulullah, kayak mana dikatakan sama dia hidup nggak ada Rasulullah lagi. Berarti kalau Rasulullah mengatakan mesti yang dengar itu adalah sahabat. Rasulullah melakukan begini, yang lihat adalah sahabat. Rasulullah setuju dengan ini, yang tahu waktu itu adalah sahabat. Nah, maka para ulama misalnya ini mengatakan bahwa ini cara baginya juga beragam para ulama hadis ya. Tapi paling tidak kalau kita bagi, pertama ada namanya adalah tabaqatus sahabah. Artinya adalah rating di dalam periwayatan hadis, rating sahabat. Itu disebut dengan tabaqatus sahabah, angkatan sahabat di dalam meriwayatkan hadis. Nah, nanti ada para ulama sahabat ini dibagi lagi, karena kenyataannya kadang-kadang sahabat kecil ya itu mengambil hadis dari sahabat senior mengambil hadis dari sahabat yang senior. Maka kadang-kadang level ini dibagi lagi ketiga, kibarus sahabah, sahabat senior. Kemudian as-sahabah al-wusta, sahabat yang rating pertengahan. Ada nanti sigharus sahabah, sahabat kecil yang junior. Tapi kita katakanlah untuk memudahkan, sahabat ini kita letak satu rating, namanya tabaqatus sahabah. Siapa yang disebut dengan sahabat? Nah, ini juga harus ada pemahaman. Sahabat adalah, ini menurut para ulama hadis, seseorang yang dia adalah orangnya beriman ya. Ketika Rasulullah hidup, dia pernah bertemu dengan Rasulullah dalam hidupnya, dan dia mati sebagai orang yang beriman. Dan dia, kata Imam An-Nawawi ya, boleh juga ya, ketika Rasulullah hidup dia bertemu dan dengan Rasulullah, usia dia masih anak-anak tidak mengapa, yang penting dia sudah mumayyiz, dia pahami apa yang disampaikan, kemudian apa yang ditanya bisa dia jawab, tidak mesti balik. Seperti Hasan dan Husain waktu Nabi hidup kecil ya. Maka sahabat adalah seseorang yang dia beriman, bertemu ketika Rasulullah hidup walau sebentar ya, dan mati sebagai orang yang beriman. Maka misalnya ya, Raja Persia yang masuk Islam, An-Najasyi itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka Najasyi malah duluan meninggal daripada Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah, dia tidak bisa disebut sahabat karena tidak bertemu. Contoh lain yang lebih konkret lagi adalah Ais Al-Qarni. Ini seorang yang luar biasa ketaatannya kepada Allah, pengabdiannya kepada orang tuanya, sehingga Umar bin Khattab saja dipesan oleh Nabi, kalau kamu ketemu orang ciri-ciri kayak gini, mintalah dia memohon ampun kepada Allah untukmu. Ais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah hidup, dan dia muslim, sudah masuk Islam, tapi tidak pernah datang ke Madinah di masa hidup Rasulullah karena berkhidmat kepada ibunya. Maka Ais Al-Qarni tidak disebut sahabat, dia tabi'in.
alasannya tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat mesti pernah dalam hidupnya bertemu dengan Rasulullah, dan dia orang yang beriman, mati sebagai orang yang beriman. Ini namanya adalah tabaqah sahabat. Nah, tentu kemudian sahabat ini menyampaikan hadis itu kepada generasi setelahnya, namanya tabi'in. Ini namanya tabaqah tabi'in. Siapa tabi'in? Tadi orang yang beriman, ya, di dalam hidupnya pernah dia mengambil hadis kepada sahabat. Apakah itu sahabat sih? Pokoknya sahabat. Dia pernah mengambil hadis dari sahabat dan mati sebagai orang yang beriman, namanya tabi'in. Begitu juga ketika masuk tabi'in, orang yang mengambil hadis kepada tabi'in. Atba' tabi'in adalah orang yang mengambil hadisnya kepada tabi'in. Oke, kalau berdasarkan ini kita bagi saja, nggak usah dipecah lagi. Maka rating tadi dalam periwayatan hadis ada disebut tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'in, tabaqah atba' tabi'in. Tapi kadang-kadang para ulama memecahkan lagi ini tiga. Jadilah misalnya 12. Ya. Kita ambil saja tadi misalnya 4 pembagian tabaqahnya angkatan. Maka apa itu hadis mutawatir? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang secara adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Nah, maka setelah itu dari definisi ini dibuatlah kemudian syarat sebuah hadis untuk bisa mutawatir. Apa dia? Pertama adalah ayyarwiyahu adadun katsir wa qad ikhtalafa fi aqallil kasrah ala aqwalin wal mukhtar annahu asyratu ashkhasin. Nah, yang pertama syarat hadis itu untuk mutawatir adalah apa? Diriwayatkan oleh banyak perawi. Berapa banyak perawi yang harus ada untuk hadis itu mutawatir? Ulama hadis beda pendapat. Ada yang mengatakan di setiap tingkatan itu 100 orang. Misalnya hadis itu ada 100 sahabat yang meriwayatkan. Di tabi'in ada 100 tabi'in meriwayatkan. Di tabi'in ada 100 tabi'in meriwayatkan. Di atba' tabi'in ada 100 atba' tabi'in umpama. Ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 40. Mahmud Tahan dalam kitab ini mengatakan al-mukhtar annahu asyrah, yang mungkin jadi pilihan para ulama hadis bahwa banyak ini minimal ada 10 orang. Ya, ada 10 orang. 10 orang bagaimana? Nah, syarat kedua. Nah, syarat kedua dia berbunyi antu jada hadhil kasratu fi jami'i tabaqatis sanad. Jumlah banyak, katakanlah tadi misalnya disepakati paling minim 10 harus ada di setiap level sanad, harus ada di setiap tingkatan sanad. Misal sahabat, ya, itu ada 10 sahabat minimal meriwayatkan hadis itu. Abu Hurairah ada meriwayatkan hadis itu. Abdullah ibnu Ammar ada, Abdullah ibnu Abbas ada, Abu Darda ada, Aisyah ada, Ubay bin Ka'ab ada, Abdullah ibnu Amr bin As ada, Ibnu Mas'ud ada, Abu Sa'id Al-Khudri ada. Ada 10 orang sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Hadis yang sama. Nah, turun lagi kemudian, ya, ada 10 tabi'in yang mengambil hadis itu dari sahabat. Ibnu Abbas yang ambil orang lain lagi, Ibnu Mas'ud orang lain lagi, Ibnu Umar orang lain lagi, Abu Sa'id Al-Khudri orang lain lagi. Jadi tidak boleh kurang dari setiap level tadi 10. Begitu juga ketika masuk ke tabi'in,
ada 10 minimal. Dia tidak mengapa kalau misalnya di level sahabat ada 10 sahabat meriwayatkan, ketika ke tabi'in ada 20, tidak masalah. Yang penting jangan kurang. Yang penting di setiap level jangan kurang 10. Kalau kurang 10, langsung hadis ini tidak mutawatir. Bahwa lebih bagus. Yang penting kita bicara jangan kurang. Ya. Jadi sebuah hadis itu untuk mutawatir mesti diriwayatkan oleh banyak perawi, dan jumlah banyak ini harus ada di setiap tingkatan sanadnya. Berapa banyak ulama beda pendapat, tapi kata Mahmud Tohan tadi, minimal yang dipilih oleh para ulama hadis itu adalah 10 orang, ada di setiap tingkatan sanadnya. Nah, baik, berikutnya antuhilal adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Ya. Persyaratan yang ketiga, secara adat mustahil mereka ini bersepakat untuk bohong membuat hadis. Bagaimana secara adat mustahil? Nah, di bawah ini dijelaskan, ya. Di bawah ini dijelaskan, wadzalika ka'an yakunu min biladin mukhtalifatin wa ajnasin mukhtalifatin wa madzahib mukhtalifah wa ma tashabaha dzalika. Di antaranya misalnya bagaimana secara adat mustahil mereka sepakat adalah bahwa ini kita bawa aja ke level paling bawah, ya. Tadi minimal ada 10 perawi. Di setiap level nggak boleh kurang. Kita cari hadis itu di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada, di Sunan Abi Daud ada, di Sunan Ibnu Majah ada, di Sunan Tirmizi ada, di Sunan Nasa'i ada, di Muwatta'nya Imam Malik ada, di Mustadraknya Al-Hakim ada, Ad-Darqutni ada, Imam Ahmad dalam Musnadnya ada. Nah, ketika kita lihat nantinya Imam Muslim itu mengambil dari gurunya ke gurunya ke gurunya, beda dengan gurunya Imam Bukhari. Nah, orang ini tidak sama negerinya dan tidak saling ketemu antara jalurnya Imam Bukhari, jalurnya Imam Muslim, jalurnya Abu Daud, jalurnya An-Nasa'i, ini enggak ketemu, tapi hadisnya kok sama. Itu yang dimaksud mustahil secara adat mereka sepakat. Apa sepakat? Kok mereka misalnya gurunya Imam Muslim enggak ada ketemu dengan gurunya Imam Bukhari, hadisnya kok sama? Orang tempat Abu Daud mengambil hadis dengan yang diambil hadis oleh Ibnu Majah enggak sama, enggak pernah ketemu antara orang ini, hadisnya kok sama. Nah, ini yang dimaksud dengan secara adat mustahil mereka itu sepakat, karena telah diteliti riwayat hidupnya enggak saling ketemu, tapi hadisnya kok sama. Kemudian yang keempat syaratnya adalah ayyakuna mustanadu khabarihim al-his, dan dia hadis itu mesti diriwayatkan melalui panca indera. Harus sami'tu, aku telah mendengar, ra'aitu, aku telah melihat, ya, dengan panca indera. Inilah dia definisi hadis mutawatir. Artinya satu hadis diriwayatkan oleh banyak perawi, tapi hadisnya sama. Nah, maka kemudian apa? Jamaah rahimakumullah, bagaimana kedudukan hadis mutawatir sebagai dalil di dalam beragama? Ini yang paling penting. Hukmuhu al-mutawatiru yufidu al-ilma ad-daruriyya aw al-yaqiniyya alladhi yattarru al-insan ila at-tasdiqi bihi tasdiqan jaziman. Hadis mutawatir ini dia, ya, hadis yang memberikan
ilmu yang levelnya yakin, ya, maka hadis mutawatir wajib untuk diikuti. Hadis mutawatir wajib untuk dijadikan dalil. Karena apa? Karena tingkat kekuatan dia itu, artinya begini kalau kita bilang, kan seperti saya bilang dulu bahwa ya, yang boleh menjadi dalil dalam beragama adalah ya hadis yang hampir bisa dipastikan. Saya pakai hampir karena kalau betul-betul kan itu mesti yang kita dengan sahabat langsung atau sahabat langsung yang mendengar dari Nabi, itu kan udah pasti karena dia langsung dengarnya. Tapi ketika turun ke bawah kan ada kemungkinan ya, walaupun kemudian kita sebut setelah diselidiki ya dan dilihat tadi syarat-syarat pada orang itu menjadi hilang tadi ya. Tapi kita tidak pakailah kalimat artinya pasti, tapi kita pakailah kalimat yang boleh menjadi dalil dalam beragama adalah hadis yang hampir pasti itu betul dari Rasulullah. Maka kalau hadis mutawatir, hadis yang nyaris 100% itu adalah dari Rasulullah. Karena apa? Karena semua orang meriwayatkannya sama, sedangkan antara mereka tidak ketemu, tapi hadisnya sama. Maka derajatnya kata para ulama hadis di bawah Quran. Hadis mutawatir derajatnya di bawah Quran. Jadi tingkat kesahihannya itu tidak ada diragukan dan nggak perlu dicek lagi siapa perawinya siapa kayak mana keadaannya. Itu kalau sudah hadisnya adalah mutawatir, ini hadis yang terkuat dan dia adalah sudah sampai ke level yakin bahwa itu betul dari Rasulullah SAW. Karena tadi banyak orang yang meriwayatkan dan mustahil secara tadi ya adat mereka itu duduk, yuk kita buat hadis, ketemu aja enggak ya dalam hidupnya, tapi hadisnya sama. Nah, hadis mutawatir ini oleh para ulama setelah diteliti ya, dia ditemukan ada dua jenis dia. Ada dua jenis atau ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut di pembahasan aqsamuhu, yang qasimul khabarul mutawatiru ila qismaini huma lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Hadis mutawatir ini dibagi dua. Satu namanya mutawatir lafzi. Lafzi dari kata lafaz. Ya, artinya apa? Hadis yang semua tadi riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Ahmad, semua perawi ini dengan jalur sanadnya masing-masing itu lafaz hadisnya sama semua, enggak beda. Yang riwayat Muslim lafadznya begitu, yang Bukhari begitu, yang Ahmad begitu, yang Abu Daud begitu, yang Tirmidzi begitu, yang Nasai begitu, sama persis lafadznya. Ini namanya mutawatir lafzi. Kalau diberi contoh di sini, apa hadisnya? Adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja mendustaiku, kata Nabi, buat hadis palsu, maka tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Muslim kayak gitu lafadznya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat Ahmad begitu, semua riwayat lafadznya sama. Ini namanya mutawatir lafzi. Yang kedua ada namanya mutawatir maknawi. Dia maknanya aja sama, tapi lafaz antar tadi riwayat beda. Lafaz Bukhari beda dengan lafaz Muslim, lafaznya Imam Ahmad beda lafaz, tapi dalam hal yang sama. Dalam hal
yang sama. Nah, ini diberi contoh misalnya ya misal ahaditsu raf'il yadaini fid du'a faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwa 100 haditsin kullu haditsin minha fihi annahu rafa'a yadayhi fid du'a. Nah, misalnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa. Itu ada 100 hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Kullu haditsin minha fihi annahu rafa'a yadayhi fid du'a. Semua tadi yang 100 hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifah fa kullu qadiyatin minha lam tatawatara wal qadrul mushtaraku bainaha wa huwa ar-raf'u 'inda ad-du'a tawatara bi'tibari majmu'it turuq. Jadi kalau berdiri sendiri misalnya Nabi ketika misalnya di apa berdoa dengan mengangkat tangannya. Kalau ini hadis sendiri yang nggak mutawatir dia. Nanti Nabi di kesempatan lain berdoa lagi, ada hadis lagi Nabi mengangkat tangannya. Jadi ketika hadis yang tentang mengangkat tangan ketika berdoa dikumpulkan dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda, maka dia menjadilah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Nah, sekarang ya pertanyaannya, kalau ya kita sekarang saya bilang kan sudah dimudahkan, kalau kita suruh cari ya susah ya. Kalau kita misalnya suruh cari mana hadis-hadis mutawatir, mana tidak mutawatir, mana kemampuan kita di situ. Nah, tapi ulama-ulama sudah mengerjakan untuk memudahkan umat ya, untuk memudahkan umat ya. Maka di sini dibahas oleh Syekh Mahmud Tahan wujuduhu, di mana adanya hadis ini. Kata beliau, yujad adadun la ba'sa bihi min al-ahadits al-mutawatirah. Ya. Terdapat ya sejumlah hadis-hadis yang mutawatirah. Misalnya hadis tentang hadisul mas'i al-khuffain, menyapu di atas sepatu ya. Orang yang pakai sepatu di atas tumit itu ya, ketika dia wudhu maka dia bisa ya menyapu ya. Itu hadisnya derajatnya mutawatir. Nah, kemudian ada hadis raf'il yadaini fi shalah ya, hadis mengangkat tangan ketika ya dalam salat, ketika takbir. Wa ghairuha katsir, dan lain-lain juga banyak. Lakin law nadharna ila adadil ahadithil ahadi lawajadna anna al ahadithal mutawatirata qalilatun jiddan. Kalau kita bandingkan memang dengan hadis-hadis ahad, hadis mutawatir ini sangat sedikit jumlahnya berbanding dengan hadis ahad, sangat sedikit jumlahnya. Lalu ya ini selanjutnya dibilang asyharul musannafat fihi. Di antara sekarang kan saya bilang ketika ilmu sudah berkembang pasti terjadi sistematika dia ya. Dulu ilmu kedokteran semua penyakit di satu buku. Ketika kemudian berkembang penyakit dalam sendiri, jantung sendiri, penyakit dalam berkembang lagi, sudah diabetes sendiri bukunya, udah ginjal sendiri bukunya. Nah, maka begitu juga di hadis ya, sudah ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir di satu kitab. Khusus dalam kitab itu tok yang ada hadis mutawatir. Jadi kalau bagi kita mau tengok mana ada hadis mutawatir, nah, ambil kitab itu. Karena beliau sudah menyusunnya, hanya dimasukkan ke situ hadis mutawatir. Ya, seperti misalnya kita mau cari hadis sahih, ya, cari punya Bukhari, yang beliau masukkan cuma yang sahih saja. Ya, yang tidak sahih sudah beliau keluarkan. Misalnya Imam An-Nawawi mengatakan di kitab Riyadhus Shalihin, saya masukkan hanya hadis sahih, yang enggak sahih enggak saya masukkan. Ya. Bahkan sekarang agak enak,
Kalau buku-buku yang artinya terkini oleh para ulama itu di pengantar dia sudah tulis, ya, hadis yang saya jadikan rujukan dalam tulisan saya ini adalah minimal derajat hadisnya adalah hasan, misalnya dia katakan. Dia sudah sortir, berarti dia yang enggak sahih dia tidak masukkan, yang dhaif sudah dia keluarkan. Jadi kita enggak capek lagi untuk ya, ini derajat hadisnya kayak mana ya, cek lagi. Dia sudah lihat, sortir. Maka misalnya di antara kita menulis tentang ini adalah ya al-azharul mutanathiratu fil akhbaril mutawatirati. Nama kitabnya al-azhar al-mutanathirah fil akhbaril mutawatirah, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Jadi karena waktu kita, insyaallah baru kita akan bahas satu lagi adalah hadis ahad berikut pembagiannya dan kedudukan hadis ahad. Kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa hadis mutawatir ini adalah hadis yang wajib untuk dijadikan dalil dalam beramal karena tingkatnya itu ya nyaris bisa dipastikan itu betul dari Rasulullah. Ya, tidak ada keraguan lagi. Maka kedudukan dia di bawah Quran. Nah, tapi jumlah hadis mutawatir ini sedikit sekali bila dibanding dengan hadis ahad nantinya, ya. Dan hadis mutawatir sudah finish, dia selesai, ya. Artinya sudah sangat sahih, ya, sangat sahih. Ya, jadi mungkin demikian ya, untuk wawasan seperti saya sebut ketika berarti kita dengar ada orang sebut hadis mutawatir, inilah hadis yang paling kuat dari seluruh hadis, ya. Mungkin demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.